Dalam hidup ini kita acap kali berlaku tidak taat kepada Tuhan. Tuhan pun melemparkan batu kecil ke atas kita agar kita menengadah ke atasnya, bertobat, dan percaya sepenuh hati kepada Dia, Sang Immanuel. Immanuel adalah sebuah kata dalam bahasa Ibrani. Terdiri dari dua suku kata. Imanu artinya bersama kita, beserta kita. Dan El artinya Allah. Jadi Immanuel artinya Allah bersama kita atau Allah beserta kita. Kata ini pertama kali muncul dalam nubuatan Nabi Yesaya sebagaimana tercatat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Yesaya pasal 8 ayat 8. Kata Immanuel muncul sebagai nubuatan Nabi Yesaya pada zaman Ahaz, raja kerajaan Yehuda, pada abad 8 sebelum Masehi. Ahaz adalah raja kerajaan Yehuda yang paling berdosa. Dia menyembah berhala, dan bukan hanya itu, dia mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran kepada dewa Molok, dewa sembahan bangsa Moab. Hal ini membuat Tuhan murka. Tuhan mengerahkan Raja Resin, raja kerajaan Aram, dan Pekah bin Remalia, raja kerajaan Israel, untuk menyerang kerajaan Yehuda. Ketika Raja Ahaz mendengar bahwa orang-orang Aram telah berkemah di wilayah Efraim, hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar. Alkitab mencatat dalam Yesaya pasal 7 ayat 2, hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ahaz sangat ketakutan, rakyatnya juga ketakutan. Dalam situasi dan kondisi yang seperti inilah, Yesaya tampil dengan berita Immanuel. Berita itu diawali dengan peringatan Tuhan atas dosa Ahaz. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan bersabda, "Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga?" Jadi nubuatan itu disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya, agar Raja Ahaz segera bertobat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nubuatan tentang Immanuel disampaikan oleh Nabi Yesaya agar Raja Ahaz segera meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang jahat itu. Berita Immanuel yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ibarat batu kecil yang dijatuhkan oleh Tuhan ke atas kepala Raja Ahaz agar dia segera bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Nubuatan Nabi Yesaya tentang Immanuel tidak terjadi pada zaman Raja Ahaz berkuasa. Nubuatan itu menjadi kenyataan 700 tahun kemudian, ketika malaikat Tuhan datang menjumpai Yusuf dan menyampaikan berita tentang kelahiran Sang Immanuel itu. Dalam kitab Injil Matius pasal 1, pada akhirnya kita mengetahui Sang Immanuel yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Situasi dan kondisi dunia kita dewasa ini tidak berbeda jauh dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Raja Ahaz dan rakyatnya. Pada zaman itu mereka dilanda ketakutan yang hebat, seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang-goyang ditiup oleh angin. Demikian halnya kita. Jika di zaman Ahaz mereka dilanda ketakutan karena adanya ancaman serangan dari Raja Resin, raja bangsa Aram,
dan Raja Pekah bin Remalia, Raja Kerajaan Israel Utara. Di zaman ini, banyak orang dilanda ketakutan dengan hadirnya COVID-19. Mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, itu semua baik. Meningkatkan imun tubuh dengan memakan makanan yang bergizi, itu juga baik. Tetapi semuanya itu bukan hal yang substansial dan yang paling utama dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Bagi orang percaya, hal yang paling prinsip, hal yang paling utama dalam situasi kondisi dunia yang mencekam, yang menakutkan seperti saat ini adalah membangun kehidupan beriman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Sang Immanuel itu. Dunia kita saat ini semakin sulit diatur dan semakin sulit dikendalikan. Pemerintah dan tokoh-tokoh agama telah menghimbau masyarakat agar mematuhi, agar mentaati protokol kesehatan. Apakah mereka mentaatinya? Fakta di lapangan menunjukkan tidak semua mentaatinya. Beberapa orang mentaati protokol kesehatan bukan karena mereka pada dasarnya mau taat, tetapi karena mereka takut mati. Dunia kita sekarang dipenuhi oleh orang-orang yang sedang dilanda ketakutan. Banyak manusia yang ketakutan, takut mati. Mereka mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, tetapi mengabaikan kehidupan bersekutu di dalam Tuhan. Mereka melupakan bahwa Sang pemilik nafas kehidupan adalah Tuhan. Nafasmu, nafas saya, nafas kita semua, pemiliknya adalah Tuhan. Cobalah renungkan sejenak. Dari sekian banyak orang yang terpapar COVID-19, ada banyak orang yang selamat, tetapi tidak sedikit juga orang yang meninggal dunia. Pada akhirnya, semua manusia akan mengalami kematian. Kapan waktunya hanya Sang Immanuel itu yang tahu. Dialah yang berkuasa atas nafas hidup manusia. Karena itu, dalam situasi kondisi dunia yang mencekam seperti saat ini, datanglah kepada Sang Immanuel, sebab Dialah pemilik nafas hidupmu. Pada masa pandemi COVID-19 ini, bersama dengan Yesaya, saya mau katakan, satu-satunya jalan agar kita terbebas dari ketakutan adalah beriman, berserah sepenuhnya kepada Sang Immanuel, berserah sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Dialah pemilik nafas segala makhluk. Jika Dia berkenan, nafasmu tetap ada. Tetapi jika Dia mengambil nafas hidupmu, engkau pasti akan mati. Pandemi COVID-19 ini adalah cubitan kecil dari Tuhan agar kita sadar kembali kepada Sang pemilik kehidupan. Cobalah simak ilustrasi berikut ini tentang seorang mandor yang berada di lantai 5 sebuah bangunan hendak memanggil seorang pekerja di lantai 1 bangunan itu. Mandor ini telah berteriak berkali-kali, tetapi si pekerja tidak mendengar karena bisingnya alat bangunan dan dia fokus pada pekerjaannya. Si mandor ini tidak kehilangan akal. Dia menjatuhkan uang kertas Rp10.000 jatuh tepat di samping kanan si pekerja itu. Apakah si pekerja ini menengadah ke atas? Tidak. Dia mengambil uang 10.000 itu dan memasukkan ke sakunya. Si mandor ini tidak kehilangan akal. Dia mengambil uang 100.000 rupiah dan menjatuhkannya tepat di samping si pekerja tadi. Lagi-lagi si pekerja ini mengambil uang itu dan memasukkan ke sakunya. Si mandor ini kemudian mengambil sebuah batu kecil dan melemparkan tepat di atas
kepala si pekerja ini. Apa yang terjadi bisa kita duga. Si pekerja ini segera menengadah ke atas dan melihat si mandor di lantai 5 itu. Cerita ini sesungguhnya merupakan gambaran hidup kita. Betapa sering Tuhan menyapa kita. Natal adalah sapaan Tuhan yang paling nyata. Allah yang Maha Kudus datang menjumpai manusia, menjadi daging, tinggal bersama-sama dengan manusia. Allah selalu ingin menyapa kita. Tetapi acap kali kita lebih sering sibuk dengan dunia kita. Kita tenggelam dalam kesibukan kita. Mendapatkan rezeki sedikit ataupun banyak, kita lupa menengadah ke atas. Kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan Sang Pemberi rezeki itu. Pandemi COVID-19 bagi saya merupakan batu kecil yang secara sengaja Tuhan jatuhkan agar kita segera sadar dan membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan, kehadiran pandemi COVID-19 bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi membuat kita lebih bersungguh-sungguh lagi mendekat kepada Sang Immanuel, mendekat kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Yesus pernah berfirman dalam Yohanes 15 ayat 5, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jika Tuhan bersama-sama dengan kita, siapakah lawan kita? COVID-19, kematian. Semuanya itu tidak sebanding dengan kemahakuasaan Tuhan. Sebab Tuhan kita, Yesus Kristus, pernah memasuki alam kematian. Dan 3 hari setelah itu, dia bangkit dari dalamnya. Itulah kehebatan, itulah kemahakuasaan Tuhan kita. Dia mampu mengalahkan kematian, kuasa yang ditakuti oleh semua manusia yang menghuni planet bumi ini. Hanya di dalam Yesus Kristuslah kita bebas dari belenggu kematian itu. Karena itu, dalam merayakan Natal Yesus Kristus, bangunlah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari kita berbenah diri menggunakan kesempatan yang ada ini untuk melakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.